Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ayo simaklah contoh percakapan berikut. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh lah nih. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat berkembangbiakan tanaman. Kata yang bercetak tebal merupakan contoh kalimat tanya. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu apa untuk menanyakan sesuatu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, dan bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Ayo perhatikan contoh berikut. Adi berkata, "Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni?" Beni berkata, "Setiap hari sekali, Adi." Pada kalimat yang diucapkan Adi merupakan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kapan yang berada di awal. Contoh berikutnya, di mana seharusnya tanaman hias diletakkan? Jawabannya di halaman rumah. Menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Ayo simaklah teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa, Beni memberinya pupuk. Kalimat pertama berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Pertanyaannya, siapa yang gemar menanam tanaman? Beni adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa. Kita bisa juga membuat kalimat tanya yang lain, seperti jawabannya di halaman rumah. Contoh kalimat tanyanya, di mana Beni menanam biji mangga? Jawabannya di halaman rumah. Menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa dan bagaimana memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa
digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan menanyakan proses. Ayo perhatikan contoh berikut. Contoh kata tanya mengapa. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Contoh kata tanya, bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingatlah bahwa kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Ayo perhatikan contoh teks percakapan berikut. Apakah kamu melihat Made, Ale? Made sedang bersama Dondo di taman sekolah. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menyiapkan bunga-bunga yang akan ditanam. Di mana mereka akan menanam bunga-bunga itu? Di taman kecil depan kelas. Baiklah kalau begitu, aku akan menyusul mereka. Terima kasih, Ale. Sama-sama, Cici.